pemahaman dan dikaruniakan daripada pemahaman dari setiap apa yang kita pelajari, baik itu pemahaman yang mana yang bisa kita mengucapkan daripada hal yang hak daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada ibadah Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan kajian kita di Sunnah di pekan yang lalu. Kita membahas masih di bab salat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan untuk kita bisa menyelesaikan bab salat ini. Nah, sebagaimana di pekan yang lalu kita sudah memasuki di gerakan kelima dan keenam, ya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang memeraskan suara, lalu berikutnya setelah membaca suratul Fatihah, lalu berikutnya dengan suara di dalam Al-Quran, lalu berikutnya di gerakan ke-6, ke-7 itu rukuk dan bangkit dari rukuk. Nah, yang rukuk ini sebagaimana kemarin sudah kita bahas di muqaddimahnya, yang mana tatkala kita rukuk, yang sebelum rukuk itu yang masih ingat kemarin pembahasan di awal bahwa mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Disampaikan oleh Rasulullah SAW tatkala takbiratul ihram, yang pertama dengan sejajar pundak, dan yang kedua boleh di kuping. Ya. Begitu juga yang pertama tatkala takbiratul ihram. Lalu yang berikutnya itu dilaksanakan tatkala kita, ya, masih kan? Yang kedua di mana? Tatkala ruku, ya, tatkala ruku dulu. Ya, tatkala ruku Allahu Akbar. Nah, cuman permasalahannya tatkala orang ruku, ya, itu ada sebagian, mohon maaf, imam atau orang, ya, ruku itu yang benar dan ini bisa membatalkan sholat. Tatkala rukunya itu berbarengan dengan gerakannya, ya, mohon maaf, sekali lagi saya jelaskan, tatkala takbirnya berbarengan dengan gerakan ruku. Ya. Jadi tatkala takbir berbarengan, contohnya, jadi kita perhatikan. Jadi tatkala orang ruku, ya, Allahu Akbar. Nah, berbarengan ya, tatkala mengucapkan takbir dengan gerakan ruku, yang itu bisa membatalkan daripada salatnya. Jadi yang benar itu takbir itu Allah, tegak, Allahu Akbar, baru ruku. Jadi tidak boleh membarengkan, ya, takbirnya langsung dia berbarengan dengan ruku. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, sama dengan tatkala kemarin, ya, kita belum masuk babnya, tadi pernah saya sampaikan. Tatkala kita sujud, begitu juga bangkit dari sujud, ya, itu harus sempurna dulu posisi kita duduk di antara dua sujud dan sujudnya. Baru kita melakukan takbir. Takbir tidak boleh mendahului daripada gerakan. Jadi tatkala gerakan duluan, lalu Allahu Akbar dari sujudnya bangkit, berarti itu takbiratul bukan intiqal, tapi ba'dal intiqal. Ya, yang dijelaskan dalam hadis itu adalah takbiratul intiqal. Nah, ini sama juga pembahasan tatkala dia atau tatkala kita ruku. Ya. Jadi tegak dulu Allahu Akbar, baru gerakan ruku. Nah, tatkala kita ruku, ya, ada beberapa versi bacaan di antara masyarakat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada subhana rabbiyal azimi saja. Berapa kali? 3 kali. Boleh lebih? Boleh lebih. Ya, mana dalilnya? Nah, nanti ini yang kita bahas di dalam konteks ruku ini. Nah, dan bagaimana cara rukunya Rasul? Nah, cara rukunya Rasul, nah ini yang sering terjadi. Setelah banyak kekeliruan tatkala Allahu Akbar, ya, itu kurang tepat. Yang benar itu takbir harus sempurna, baru selesai, baru ruku. Nah, tatkala ruku banyak orang, ya, banyak seperti ini. Ada yang memegang seperti ini, ya, dan posisi kepala bagaimana Rasulullah? Apakah seperti ini? Apakah begini? Ya. Nah, ini yang kita bahas insyaallah di kesempatan kali ini, dan nanti digerakan ke tujuhnya tatkala bangkit dari ruku. Nah, tatkala Rasulullah SAW mengatakan tatkala beliau ruku, ya, itu beliau meletakkan, ya, kedua tangannya di lutut. Jadi tangan itu di lutut.
Ya. Jadi lutut bukan di sini. Ya, sekali lagi, yang namanya lutut itu di tempurung. Jadi bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Meletakkan kedua tangan beliau itu di kedua lutut. Yang mana dalilnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amr Al-Ansari mengatakan falamma raka'a, tatkala ketika ruku Rasulullah SAW raka'a yadayhi ala rukbatayhi, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Bagaimana kondisinya dalam hal ini? Abu Humaid As-Sa'di mengatakan, ya, di dalam salatnya Rasulullah SAW, beliau berkata, "Fa'idha raka'a, ya fa'idha raka'a amkana kaffaihi min ar-rukbatayhi wa rafa'a baina asabi'ihi." Jika ruku, beliau meletakkan, ya, jadi meletakkan kedua tangannya di lututnya dan memegang jari-jarinya, merenggangkan jari-jarinya. Jadi tatkala beliau ruku itu renggang. Jadi posisinya begini. Jadi sekali lagi jangan lutut dipegang, tapi direnggangkan posisinya. Jadi tidak bungkam, tidak ditutup, ya. Jadi kondisinya direnggangkan dan seolah-olah seperti dipegang, tapi tidak memegang, tapi menggenggam, membuka jari-jari. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Berkata hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa'idha raka'a abkana kaffaihi min rukbatayhi. Jika ruku, beliau meletakkan dua tangannya di lututnya, wa faraja baina asabi'ihi, dan beliau merenggangkan di antara jari-jari beliau. Nah, di sini jangan Allah Subhanahu wa taala, coba perbedaan kita tatkala tidak merenggangkan, memegang lutut dengan tidak, itu berbeda. Jadi rasanya itu berbeda-beda, benar-benar mantap kalau memegang lalu merenggangkan. Itu otomatis nanti ketarik. Ya, jadi lurus. Antara nanti dalam hadis yang berikutnya, kepala dengan pinggang itu sejajar. Nah, itu yang menyebabkan lurusnya. Tidak terlalu atas kepala dan tidak terlalu ke bawah. Di antara keduanya Rasulullah SAW tatkala melakukan gerakan ruku. Saat ruku, kepala dijadikan sejajar dengan punggung. Nah, ini yang kita jelaskan tadi, ya. Dari mana dalilnya? Dari hadis yang disampaikan oleh Abu Humaid As-Sa'di, beliau mengatakan tatkala mengenai ruku ini Rasulullah SAW la yasubbu ra'sahu wa la yaqni'u muqtadilan. Ketika ruku, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW tidak membuat kepalanya terlalu menunduk. Ya, jadi tatkala beliau ruku, Rasulullah SAW itu tidak membuat kepalanya terlalu menunduk. Ra'sahu, ya, la yasubbu ra'sahu. Jadi tidak membuat kepala yang terlalu menunduk, wala yuqdi'u, ya, mu'tadilan, dan juga tidak membuat kepalanya terlalu ke atas. Ya. Jadi Rasulullah SAW tatkala beliau ruku tidak membuat kepalanya terlalu menunduk dan terlalu mengangkat kepalanya, hingga lebih dari punggung. Yang beliau lakukan adalah pertengahan. Jadi di antara keduanya, sehingga ketarik, ya. Jadi sejajar antara kepala dengan posisi punggungnya. Dan ini juga yang disampaikan oleh Wabisah bin Ma'bad. Ya, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa kana idza raka'a sawwa dhahrahu. Ya, beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, ya, dan punggung tatkala beliau ruku, punggungnya itu rata sampai jika air. Di sini dikatakan fakana idza rafa'a sawa dhahrahu. Jadi punggung beliau sejajar, hatta law sabba alaihi al-ma'u lasnaqarra. Sampai ya, seandainya beliau berandai-andai ini air diletakkan di punggung beliau, itu tidak akan jatuh. Ini sejajar, benar-benar lurus. Ya, jadi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fakana idza rafa'a sawa dhahrahu. Aku pernah melihat Rasulullah SAW tatkala ruku, tatkala beliau salat, ya. Fakana idza raka'a, beliau tatkala ruku, ya, sawa dhahrahu,
maka sejajar pundak beliau, punggungnya rata sampai ya, hatta lau sabba alaihi al-ma la, kata tiga beliau mengatakan lastaqarra, seandainya diletakkan gelas atau air di punggung beliau, maka tidak akan tumpah atau tetap terdiam, tidak akan bergerak. Nah, jadi seperti itu Rasulullah SAW tatkala ruku. Jadi tidak terlalu atas dan juga tidak terlalu bawah. Dan ada sebagian masyarakat itu memegang di bawah lutut tatkala dia sujud. Maka ini pentingnya anak-anak juga tatkala kita di rumah mengajarkan sejak dini justru dari hal yang benar. Jangan nanti masih anak, biarin aja nanti tatkala besar bisa ini. Tapi kalau terus-menerus tidak diingatkan dan terus kebiasaan, nah itu akan menjadi masalah dan sulit nanti untuk diingatkan. Ya. Bagaimana yang pernah kita sampaikan dalam sebuah adab, ya ini sebenarnya bukan qaul atau sebuah hadis, ya, akan tetapi ada sebuah kisah yang diabadikan di dalam sebuah kitab, yaitu Akhlaqul Banin, yaitu akhlak yang baik untuk anak, atau Akhlaqul Banin, akhlak yang baik yang bisa diajarkan untuk anak-anak kita di dalam bab Ta'limus Shaghira, yaitu bab tentang pentingnya belajar di waktu kecil. Ya, zahabal waladu, ini pernah saya sampaikan, pasti kita ulang supaya kita bisa mengambil hikmah dan ibrah dari cerita ini. Zahabal waladu ma'abihi, seorang anak pergi bersama bapaknya ila hadiqatin di Riyadh. Seorang anak berangkat pergi bersama ayah bapak atau bapaknya, ya, itu ke taman. Untuk apa? Berolahraga. Seperti kita lah, ajak anak kita ke Mutiara Gading hari Minggu, ya, olahraga. Nah, tatkala qara'a al-waladu syajaratan, ya, muwajjatan, anaknya itu atau anak itu melihat sebuah pohon. Tatkala diajak oleh bapaknya untuk olahraga di Mutiara Gading, dia melihat sebuah pohon. Pohon itu kondisinya tumbang, setengah jatuhin, ya, karena mungkin semalam angin besar, ya, hujan lebat, jadi agak menunduk atau tertidur, berhempas dari akarnya. Wa qalaba min waladihi ayyuqawimaha. Lalu anak itu dengan polosnya meminta kepada ayahnya, wahai ayah, bisa nggak kira-kira kita berdiriin di pohon? Ya, mungkin semalam kena hempasan angin atau hujan besar, ya, sehingga dia akan terbang, ya, atau akan tumbang. Sebelum dia tumbang, bisa nggak kita berdiriin? Faqala lahu waladu. Maka bapaknya berkata kepada anaknya, apa katanya? Ya bunai, wahai anakku, innaha kabiratun, sesungguhnya ini pohon udah gede, pohon ini udah terlanjur besar. La yumkinu taqawimuha, kita berdua gak akan mungkin bisa angkatnya untuk mendirikannya, walaupun dikasih pemancang atau penahan itu gak bisa. Karena pohonnya udah besar, dahannya ada buahnya, akarnya ada kemana-mana, dan itu pun akarnya sudah akan terangkat dari tanah. Itu gak akan mungkin kita berdua mengangkatnya. Walau kanat shaghiratan qawiman wa i'tadalat. Seandainya pohon ini masih kecil, ya, baru ditanam atau kecil, mungkin batangnya segini dan dia rebah, kita akan bisa atau mungkin bisa untuk bisa meluruskannya dengan cara kasih pemancang, kasih sanggahan kiri kanan dan seterusnya. Wahai dari insan, wahai anakku, begitu juga dengan manusia. Ya, idza uttaba'ul lima shaghira amkinu taqwimuhu. Apabila kita ajarkan seorang manusia, seorang anak itu dari kecil, maka gampang untuk meluruskannya, untuk memberikannya nasihat itu gampang. Tatkala nanti dia besar, ya, dia bisa mendengarkan kita. Tapi tatkala semenjak kecil dibiarkan begitu saja, masih kecil, biarin, gak apa-apa, masa muda, ayah juga dulu lebih bandel kok dari kamu, gak apa-apa, biarin. Masanya kita dulu dengan masa mereka sekarang itu berbeda, gitu ya. Ya, nanti aja, gak apa-apa, biarin aja. Tapi tatkala kita sudah dia besar, ya kita akan merasakan. Tatkala kita memberikan nasihat, mental, bahkan dilawan, bahkan dia lebih kencang suaranya daripada kita, maka ini akan menjadi memerah bagi kedua orang tua. Maka jangan dalam Subhanahu wa ta'ala, pentingnya memang pendidikan anak itu sejak dini dari kecil, apalagi masa keemasan yang masih SD, ya, itu untuk bisa, ya,
dibenahi dari segi ibadahnya, akhlaknya, adatnya, begitu juga dengan cara dia bermuamalah. Maka biasanya juga anak-anak kita ya tatkala sholat Jumat mengajaknya lewat trommel ya biasakan megang uang, kalau 2.000, 5.000, supaya dia bisa membiasakan dirinya masih kecil itu memasukkan infak sedekah. Sama dengan musala kita pada subuh ya, ajak ke sini masjid ke musala atau isya, nggak apa-apa dibekalin dari rumah 2.000 ya, tunjukin trommel bisa masukkan di sana supaya nanti tatkala besar saya yakin yang mempunyai memori akan teringat kenangan terindahnya. Salah satunya apa? Dibiasakan oleh bapaknya untuk berinfak setiap masuk ke masjid, setiap masuk ke musala. Nah sehingga terbentuk daripada anak itu jiwa daripada kebiasaan untuk peduli dan membantu orang lain atau bisa tidak terlalu mencintai daripada keduniaan. Maka di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Rasulullah SAW yang memang mengajarkan ya, sejak dini, sejak kecil, begitu juga dengan salat, begitu juga dengan tilawah Quran. Kalau memang anak kita mampu ya bisa merubah bacaannya dengan baik dan benar, maka perbaiki. Tapi kalau dia mengatakan susah ya, jangan diulang-ulang, sudah stop, jangan. Ya, jadi cukup, jangan sampai dipaksa. Nah, tapi kalau masih diasyik, oh gitu ya, atau cara kita yang baik kok begitu ya, begitu loh nak. Seperti ini, salahnya seperti ini, benarnya seperti ini. Jadi dia tertarik. Tapi kalau sudah namanya anak-anak di umur kelas 1 SD, 2 SD, cepat bosanan. Ya, duduk 5 menit, 10 menit saja untuk ngaji itu sudah luar biasa. Ya, tapi kalau dia sudah dengan terbiasa di rumah, maka itu akan bisa lebih memperpegangnya. Lalu jemaah Allah Subhanahu wa taala tatkala hadis yang mengatakan dari Wabil Sahbin Ma'bad yang dia pernah melihat Rasulullah SAW kita tiap kala ruku itu sejajar benar-benar lurus, hatta kata beliau seandainya air ditaruh di atasnya ya atau dengan botol minum atau dengan gelas maka tidak akan jatuh atau tidak akan tumpah. Maka seperti itu lurusnya. Maka di sini ya tentang bagaimana Rasulullah SAW tatkala beliau ruku ya, bacaan apa yang dibaca? Maka di sini salah satunya yang biasa kita baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya. Akan tetapi ya hadis dari Muslim itu tidak ada kalimat wa bihamdi. Ya, tidak ada kalimat wa bihamdi. Hanya mengucapkan Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim bil ain, jangan Subhana rabbiyal azim. Ya, azim dengan azim beda. Al-azim yang maha artinya agung, yang maha besar, yang maha segala-galanya. Subhanallah, subhana artinya apa subhana? Ya, maha suci. Rabbi, Tuhanku, ya, al-azim yang maha agung. Maka rukuk sujud itu kita memang mengagungkan Allah. Ya, jadi supaya kita teringat bahwa tatkala kita rukuk, ya, itu yang agung itu Allah. Walaupun kita, mohon maaf, seorang pejabat, orang yang kaya punya harta, punya kedudukan bintang, beberapa bintangnya, tetap tatkala dia sujud juga Subhana rabbiyal a'la. Allah yang maha tinggi. Kepala yang tadinya dihormati oleh bawahan itu diletakkan di bawah tempatnya kaki, tempatnya sandal berpijak. Maka di sini memang salah satu daripada ibrah daripada salat itu untuk menghilangkan keangkuhan, menghilangkan kesombongan kita atas keduniaan. Baik itu dari sisi kita mempunyai jabatan, dari sisi kita mempunyai kelebihan daripada harta, mempunyai kelebihan daripada ilmu dan seterusnya. Siapapun itu, mau profesor, ya, mau profesornya berapa kali dan seterusnya, masuk ke dalam masjid dalam keadaan syaratnya suci, ya kalau dia tidak suci maka sholatnya tidak sah. Ya tatkala dia masuk ke dalam masjid lalu takbiratul ihram, sebagaimana kita bahas kemarin, tatkala takbiratul ihram itu semua yang dihalalkan menjadi haram, makan haram, minum haram, bergerak kiri kanan sampai yang membatalkan sholat lebih dari 3 kali berturut-turut juga menjadi haram, dan yang lainnya juga haram. Sampai dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dihalalkan apa yang diharamkan tadi. Semuanya sama.
kedudukannya sama dan seterusnya. Maka ini yang menjadi perhatian kita, tentunya hati-hati di dalam kita melakukan, baik itu dalam muamalah, terutama gerakan dalam sholat ini yang perlu, memang mungkin kita perlu dulu di dalam masih kecil ataupun di kampung diajarkan secukupnya, seadanya dan seterusnya. Nah ini yang perlu kemarin kita gali dari mana dalilnya. Maka tatkala ruku, ya, bacaannya adalah yang pertama subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu tatkala anjuran berapa kali harus membaca, maka ini hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Idza rafa'a ahadukum faqala fi raf'ihi, jika salah seorang di antara kalian ruku, maka faqala fi raf'ihi, hendaklah tatkala dia ruku mengatakan atau mengucapkan subhana rabbiyal azim thalatha marratin, mengucapkan subhana rabbiyal azim thalatha marrat, tiga kali. Nah ini diperjelas lagi. Ya, yang pertama hadis dari Muslim, ya, yang dari Imam Muslim, dan di sini Imam At-Tirmidzi dengan Abu Dawud dari jalur yang mana yang disampaikan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza rafa'a ahadukum, apabila ruku salah seorang dari kalian, faqala fi ruk'ihi, hendaklah dia mengucapkan setiap rukuknya subhana rabbiyal azim salasa marrat, itu tiga kali. Nah ini dikatakan hadis yang sahih oleh Syekh Al-Albani. Begitu juga dengan boleh membaca dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ditambah belakangnya wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, kalimat wa bihamdi ini tambahannya adalah pujian, ya, untuknya, yaitu mempertegas daripada azim. Subhana rabbiyal azim, ya, maha suci Tuhan Rabb Allah Subhanahu wa taala, ya, al-azim yang maha agung, ya, wa bihamdi, dan segala pujian baginya, ya. Jadi segala pujian baginya itu kembali itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihamdihi, bihi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, ya. Abu Dawud dari jalur tatkala Rasulullah SAW ruku, ya, Uqbah bin Amr yang menyebutkan bacaan Rasulullah SAW, Rasul mengucapkan tatkala ruku, ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi terserah Bapak, ya, Ibu mau pilih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Tapi kalau mengucapkan menggunakan wa bihamdi tambahannya juga tidak mengapa, lebih mantap misalnya seperti itu, maka tidak apa dua-duanya, silakan. Nah, tatkala ruku juga, ya, begitu juga dengan sujud, ya, bisa pula membaca bacaan lainnya, ya, tatkala kita melakukan saat ruku dan sujud, yaitu membaca subhanaka Allahumma. Nah, di sini ada doa, ya, boleh kita membaca yang lainnya juga, ya. Bacaan ini sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh Aisyah. Ya, kalimatnya adalah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, jadi di sini kalimat, ya, yang bacaan itu, ya, boleh kita selain subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, di sini Aisyah yang meriwayatkan menyampaikan berkata, kana Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yukatsiru an yaqula li ruk'ihi wa sujudi, beliau memperbanyak kalimat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqula fi ruk'ihi, tatkala beliau ruku, wa sujudihi, begitu juga tatkala beliau sujud. Apa yang beliau ucapkan Rasulullah SAW yang banyak itu atau yang sering diucapkan, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya, yang artinya maha suci Engkau ya Allah, subhanaka Allahumma rabbana, wahai Tuhan Rabbku, wa bihamdik, ya, Rabb kami, pujian untukmu atau segala pujian untukmu, Allahumma ighfirli, ampunkan segala, wahai Allah, ampunkan segala dosa. Wa yata'awwalu al-Qur'an,
Maka di sini dikatakan oleh Aisyah hadis saya mendengar Rasulullah SAW, beliau menerangkan maksud dari ayat Al-Quran dengan bacaan tersebut. Ya, jadi boleh kita membaca bacaan yang lain juga, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, begitu juga ditambahkan ya. Lalu membaca bacaan yang lain dengan kalimat yang bagaimana Rasulullah SAW sering mengucapkan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik, Subhanaka ya Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma firli. Coba sama-sama, Subhanaka Allahumma Rabbana, Subhanaka, coba Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, ini untuk pribadi kita. Ya, jadi tatkala kita membaca bacaan yang lain atau doa yang lain tatkala kita rukuk, begitu juga tatkala kita sujud. Yang dimaksud dengan menjelaskan ayat Al-Quran, kalimat yang tadi Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli ini adalah di dalam hadis ya yang tadi, itu maksudnya adalah yang mana hadis ini dijelaskan kembali oleh hadis dari Uqbah bin Amr. Lamma nazalat fasabbaha bismi rabbikal azim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum, falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la. Nah, ini berkaitan tentang Al-Qur'an, yakni surat Al yang sering dibaca di rakaat pertama di hari Jumat. Sabbih isma rabbikal, bukan bikal. Sabbih isma rabbikal, bukan atau bikal? Bikal a'la atau bukal a'la? Nah, lupa nih. Suratul a'la. Rabbika rabbuka. Rabbika. Benar. Sabbih isma rabbikal a'la atau sabbih isma rabbukal a'la. Rabbi. Ya. Atau Rabbi ya. Yang lain boleh beda? Sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbukal a'la. Ya, lalu ayat saya bingung ya. Rabbika. Ya, sabbih isma rabbikal a'la. Nah, ini asbab ya. Tatkala turun ayat ini, maka Rasul mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan ya kalimat ini ya jadikan bacaan tersebut pada rukuk kalian. Maka subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Jadi tatkala Rasulullah SAW ya, ini hadis Uqbah bin Amr, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan bacaan itu sebagai doa kalian tatkala rukuk. Ya, falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ij'aluha fi sujudikum, maka jadikan kalimat itu dibaca tatkala kalian sujud. Ya, jadi ini ya, tatkala rukuk ya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tatkala kita rukuk, tatkala kita sujud subhana rabbiyal a'la. Maka di sana merupakan sebenarnya menjelaskan tentang ayat Al-Qur'an sebagaimana diturunkan fasabbih bismi rabbikal azim dengan ayat sabbih isma rabbikal a'la. Al-azim di rukuk, al-a'la di sujud. Maka secara konteksnya sholat itu sebenarnya intinya adalah bacaan Al-Quran. Maka kenapa kemarin kita dari awal mengatakan tatkala bacaan Quran kita bermasalah, tidak mau belajar membaca Quran,
lalu kita sholat dan sholat itu isinya Quran semua, ya, ada bacaan yang salah yang sampai kata para ulama ahlul tajwid yang termasuk kesalahan jarinya itu yughayyiru bil makna, bisa merubah maknanya atau artinya, maka dia termasuk kesalahan jari dan bisa merubah maknanya atau tafsirannya, maka sholatnya tidak sah. Sama dengan surat Al-Fatihah, sama dengan ayat-ayat yang lain. Kalau dia termasuk jari sampai merubah makna dan artinya, maka bisa saja sholatnya tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Ini yang perlu kita. Makanya di sini jemaah Allah Subhanahu wa taala memang pentingnya menaikkan bacaan Quran, mempelajari daripada Al-Quran itu sendiri, baik dari segi makna dan sebagainya. Walaupun kalau memang kesalahannya kopi yang ringan, ya sampai tidak misalnya panjang yang kurang, bisa baca ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, tidak berubah makna. Ya mau panjang, ya mau pendek, tetap artinya wahai. Mau panjangnya ya ayyuhalladzina amanu, tetap artinya wahai. Ya. Jadi kalau konteks dia makna tidak berubah. Ya, tatkala dia misalnya kita tahu aturan tajwidnya tidak sampai berubah makna, maka dia khafiyah, ya, tidak jadi mengapa. Tapi tatkala kita sudah belajar sengaja untuk nyalah-nyalahin diri, nah bermasalah, beda lagi, ya, hukumnya berbeda. Jadi ini yang harus dibedakan. Sehingga tatkala kita rukuk dan sujud ternyata itu Rasulullah SAW, ya, sebagaimana hadis yang disampaikan tadi di atas, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqtiru ayaqulu fi rukuk, beliau mengatakan yang ta'awwalul Quran. Jadi beliau ingin menjelaskan daripada kalimat tersebut itu adalah ada di dalam Al-Quran. Dan diterangkan lagi dalam hadisnya bagaimana Rasul mengatakan falamma nazala, tatkala turun, ya, ayat wasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasulullah SAW mengatakan ya ij'alha fi ruku'ikum, ya bacalah atau jadikan kalimat itu di dalam rukuk kalian. Falamma nazala sabbih isma rabbikal a'la, maka Rasul mengatakan ij'alhu fi sujudikum, jadikan kalimat itu sebagai bacaan tatkala sujud kalian. Nah, ini yang dimaksud di dalam hadis yang menyatakan tadi ya al-azim itu menerangkan tentang Quran. Bacaan rukuk dan sujud selainnya yang bisa dibaca juga subhanahu quddus rabbul malaikati war ruh. Nah, itu juga bisa dibaca tatkala kita rukuk, ya, subhanahu quddus rabbul malaikati war ruh. Yang artinya Maha Suci Allah, Maha Kudus, Rabbnya para malaikat dan ruh, yaitu Rahiyatul Jibril. Nah, di sini kalimat atau bacaan yang bisa boleh kita baca selain tatkala membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut, aman? Tadi ruku harus diperatur takbir, ya. Jadi tegak dulu takbirnya, Allahu Akbar, baru berangkat ruku. Jangan berbangun, ya. Sama juga. Saya pernah menjelaskan juga tentang sujud, dan begitu juga dengan bangkit dari sujud, dan begitu juga dengan bangkit tatkala kita dari tahiyat awal. Begitu juga tatkala bangkit tatkala rakaat ketiga. Ya, jadi jangan bangkit dulu. Ya, jadi berdiri dulu baru Allahu Akbar. Samakan di sana. Ya, dan tatkala dia tidak boleh, ya, jadi kebalikannya dia. Ya, tatkala kita rukuk, ya takbir dulu Allahu Akbar baru berangkat. Tapi tatkala rukuk dan berdiri atau kita duduk berdiri dari duduk kita, ya baik itu berdiri dari sujudnya atau langsung berdiri dari sujud, ya itu harus berbarengan, tidak boleh mendahulukan gerakan. Jadi gerakan duluan baru Allahu Akbar tatkala sujud. Ya, kembalikan dari rukuk tadi. Ya, jadi yang ada di dalam dalil ini, kita belum masuk ke dalam sujud, gak apa didahulukan. Yang ada di dalam dalil itu boleh kita membarenginya. Ya, Allahu Akbar sujud. Ya, jadi tatkala kita sujud, begitu juga tatkala kita duduk
bangkit daripada sujud. Begitu juga tatkala bangkit dari rakaat ketiga atau rakaat tatkala tahiyat awal. Nah, ya. Kalau lagi sujud, posisi kita seperti apa itu? Nah, posisi kaki kita di belakang. Ya, posisi kaki. Apa rendah, apa rapat? Baik, kita sabar dulu karena kita baru masuk ke dalam ruku. Saya harapkan Pak RT selalu datang nanti ya. Insya Allah di pekan depan. Insya Allah sebelum Ramadan. Sampai sujud tadi kan? Iya. Jadi kita baru sampai ruku. Insya Allah setelah ruku ini tidak berdiri di antara mengangkat atau bagian ketujuhnya nanti itu berdiri dari ruku baru nanti sujud. Ya, sudah. Ya. Membaca sujud sudah. Membaca sujud itu tadi penjelasan dari hadis yang menerangkan ruku seperti ini. Ya, insya Allah. Ya, sekali mudah-mudahan. Pokoknya sebelum Ramadan datang, insya Allah sudah selesai lah gitu ya. Ya, antara gimana posisi kaki, apakah renggang, boleh diangkat begini saja, apakah rapat ya sebagai orang rapat atau enggak ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa kita ingat. Jadi kita tuntaskan dulu tentang ruku dan bangkit dari ruku karena memang sebagian di antara masyarakat kita yang sebagian besar itu ya tatkala dia ruku itu salah kaprah di dalam rukunya, begitu dalam gerakannya, begitu dalam memegang dari tempurung lutut dan seterusnya ya, posisinya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu sama-sama kita bisa perhatikan ya. Kira-kira sudah jelas ya tentang ruku ya? Ya. Belum jelas? Kalau yang bangkit dari ruku, bangkit dari ruku. Ini kita akan sekarang ini akan masuk. Ini dari ruku dulu nih. Gerakan dari ruku, ya. Tatkala ruku, ya. Sudah ini aman ya? Sudah jelas ya? Ya. Sejajarnya sudah dan seterusnya. Nah sekarang tatkala kita bangkit dari ruku. Ingat pembahasan pertama. Takbir itu ada 4 yang dibolehkan mengangkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram tatkala kita iftitah pertama. Lalu tatkala kita ruku, Allahu Akbar. Lalu yang kedua, yang ketiga, Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Salah. Tetap sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping. Sami'allahu liman hamidah. Itu ketiga, boleh kita mengangkat tangan. Lalu yang keempatnya di mana? Tatkala berdiri dari sujud tahiyat awal. Tahiyat awal maksudnya. Sami'allahu liman hamidah sampai sini. Ya, boleh di sini. Boleh di sini. Kalau cuma segini doang boleh? Tidak boleh. Karena memang tidak ada dalilnya. Yang ada dalil yang jelas itu adalah Rasulullah SAW itu sejajar dengan pundak dan sejajar dengan kuping. Itu baca sami Allah dulu sampai selesai atau berbarengan? Nah, itulah nanti babnya ini. Nah, tatkala imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, itu berbarengan sama dengan tatkala bangkit ruku. Tatkala kita sujud, ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, bacaannya apa? Ini tangan kemana? Ada juga yang ini, yang ya. Nah, itu nanti maksudnya ya. Apakah boleh selesai dari Sami Allahu liman hamidah tangannya? Ada yang lurus, lurus, ada yang bersedekap lagi. Nah, jadi kalau gini kan hidup ya, karena biasa bapak ini ada yang aneh dan begini, ada dalilnya enggak? Nah, ini insya Allah nanti kita bahas. Nah, selesai kita ini, nah sekarang satu-satu dulu. Kita sudah bangkit dari kita ruku. Selesai ruku, Sami Allahu liman hamidah. Sejajar pundak atau sejajar kuping boleh. Ya. Lalu jawabannya apa? Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Dua-duanya boleh. Ya. Lalu yang sering terjadi tatkala kita menjadi makmum itu ikut membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, itulah salah. Tugasnya makmum hanya menjawab doa dari imam tadi. Kata Rasul, barang siapa yang mengucapkan imam tatkala mengatakan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, maka para malaikat saja ikut mendoakannya dan diampunkan segala dosanya. Nah, salah kaprahnya makmum ikut mengucapkan Sami Allahu liman
Padahal cukup dia mengatakan Rabbana walakal hamd atau Rabbana walakal. Cukup imam saja yang mengucapkan Sami Allah. Nah ini berlaku kalimat Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd imam dan orang tatkala salat munfarid sendirian, sendiri di rumah. Kalau dia sebagai makmum, dia tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya, kalau bapak-bapak ya mudah-mudahan sama-sama nanti ya kita diberikan dipanggil Allah Subhanahu wa taala bisa umroh bareng-bareng amin. Biasanya kalau tatkala kita di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi ya saya sudah Sami Allahu liman hamidah. Ada yang di belakang Rabbana walakal hamd. Ya, itu mengeraskan suara. Bimbing makmum supaya mengucapkan Rabbana. Jangan Sami Allah. Itu yang sering terjadi. Ikut mengucapkan Sami Allah. Gak sadar. Imam Sami Allah liman hamidah. Makin dari rukuk Sami Allah. Rabbana. Ya. Baik, insyaallah. Sampai sini sudah waktu isya. Nah, kita tahan dulu. Ini baru sekedar ya. Ya, sidangnya belum nih. Bangkit dari punya gerakannya seperti apa dan seterusnya. Tadi ditanya Pak RT apakah boleh kita kembali atau lurus dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan dari seri sholat ini tidak ada yang absen, tetap banyak seperti ini ya. Ya, tapi ketua patron kan ya Pak Taufik kan? Pak Pri yang ini. Ya mudah-mudahan insyaallah. Ya. Belum masuk jadwal imam tarawih ya. Saya tunggu sebelum nanti jadwal dia penuh ya ada. Tapi insya Allah saya sediakan pelatihan ya nanti bisa dikonsumsikan insya Allah. Baik, kita cukupkan dulu sementara mengenal Subhanahu wa taala pemahaman kepada kita. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pemahaman yang sempurna yang tentunya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita insyaallah. Baik, teman-teman dalam Allah Subhanahu wa taala dalam konteks tadi sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana yang dilihat oleh para sahabat tentang ruku ya. Lalu berikutnya bangkit daripada ruku yang sekarang ini kita akan bahas dalam konteks dalam setiap sifat salat dan hadis bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dilihat oleh para sahabat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kemudian tatkala kita selesai daripada ruku maka bangkit daripada ruku sembari mengangkat kedua tangan bagian yang ketiga ya kita yang boleh mengangkat tangan yang pertama takbiratul ihram, lalu yang kedua tatkala ruku, lalu berikutnya bangkit dari ruku dan bangkit dari tasyahud awal. Lalu ketiga bangkit sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ya. Ini berlaku untuk imam dan orang yang salat sendiri sebagaimana yang tadi kita sudah sampaikan kalimat Sami Allahu liman hamidah itu berlaku bagi imam dan orang yang salat sendiri. Ya, sekali lagi itu berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa idza rafa'a ya apa namanya disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas, wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd. Jika imam bangkit dari rukuknya maka bangkitlah. Ya, wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imam bangkit dari ruku, maka ikut makmum itu bangkit dari ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamd. Jangan ikut mengucapkan atau mengulang sami Allahu liman hamidah. Nah, ini ada dalilnya. Setiap orang mengucapkan rabbana wa lakal hamd, ya, maka di sini ada kalimat lanjutannya, ya. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'us samai mil'ul ardi
wa min ama syi'ta min zain amal min ba'du. Jadi itu lanjutannya. Tapi cukup dengan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd wa lakal hamd. Maka di sini apa namanya kalimat-kalimat yang kita ucapkan sebagaimana kemarin pernah kita juga sampaikan. Allahumma rabbana lakal hamd. Pertama, Allahumma pakai Allahumma, bukan rabbana lakal hamd tapi Allah. Allahumma rabbana lakal hamd sesuai dengan hadis Muslim, Imam Muslim. Lalu boleh juga mengucapkan yang kedua riwayat hadis Bukhari, Allahumma rabbana lakal hamd, itu Imam Muslim. Lalu yang kedua Allahumma rabbana wa lakal hamd, itu Imam Al-Bukhari dari riwayat Imam Al-Bukhari. Allahumma rabbana wa lakal hamd. Lalu berikutnya yang ketiga boleh juga mengucapkan rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Tidak mengucapkan Allahumma dulu depannya. Cukup mengucapkan rabbana lakal hamd. Lalu yang keempat rabbana wa lakal hamd. Jadi ada 4 kalimat atau 4 ucapan kita menjawab tatkala imam mengatakan sami Allahu liman hamidah. Yang pertama Allahumma rabbana lakal hamdu. Lalu yang kedua boleh juga Allahumma rabbana wa lakal hamdu, ditambah wawunya saja. Lalu yang ketiga rabbana lakal hamdu, tidak mengucapkan kalimat awalnya Allahumma, hanya cukup rabbana lakal hamdu. Atau yang keempat rabbana wa lakal hamdu. Kita lihat perbedaannya. Bacaan yang lebih lengkap ketika iktidal yang makin daripada ruku itu adalah boleh kalau mau lengkap ya, atau disempurnakan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlu al-thana'i wal wajdi la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dan jaddi minkal jaddu. Itu kalimat yang lengkap ya. Tapi cukup dengan mengucapkan Allahumma rabbana wa lakal hamd atau rabbana wa lakal hamd insyaallah. Tidak qala imam, ini kemarin yang kita ucapkan juga sudah kita sampaikan. Nah, di sini mengucapkan rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, bisa boleh juga. Atau itu bid'atan wa thalathina malakan yabtabirunaha ayyuhum yabtaru awwalu. Aku melihat ada 30 malaikat. Nah, di sini ada sebuah hadis ya yang disebutkan oleh orang Rif'ah bin Rafi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bid'atan wa thalathin. Aku melihat 30 malaikat. Kata Rasul, malakan yabtabirunaha, berlomba-lomba ya, siapakah di antara mereka ayyuhum yaqtulu ma awwalu, di antara mereka yang lebih dahulu mengucapkan amalannya ya, atau mencatat amalannya, amalan orang yang tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengucapkan atau tatkala dia salat. Maka di sini Rasulullah SAW dia melihat itu 30 malaikat. Nah, di sini juga diterangkan bahwa bagaimana Rasulullah SAW tatkala kita mengucapkan kalimat Rabbana wa lakal hamd atau Rabbana wa lakal hamd atau Allahumma Rabbana atau Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Nah, di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk diberikan ya taufik dan hidayah, diberikan jalan yang lurus, atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah. Nah, kalau pertanyaan dari Pak apakah kita lurus? Apakah kita tatkala Rabbana wa lakal hamd selesai bersedekah? Nah, dua-duanya mempunyai dalil. Jadi lurus ada dalilnya, bersedekah kembali juga ada dalilnya. Akan tetapi seandainya bersedekah itu tidak terbiasa di tengah masyarakat, takutnya nanti ada masyarakat yang belum